Pemirsa Hasanah, banyak yang mengatakan bahwa kepiting adalah hewan yang haram untuk dimakan. Padahal jenis makanan ini sangat banyak dijajakan di pusat-pusat kuliner. Bukankah kepiting termasuk hewan air? Mengapa diharamkan? Padahal hewan laut, walau bangkai sekalipun, tetap halal untuk dimakan. Keberadaan kepiting ini oleh para ulama di masa lalu memang dipermasalahkan. Pertanyaannya sederhana, apakah kepiting itu hewan air yang kalau mati jadi bangkai maka boleh dimakan sebagaimana ikan-ikan yang lainnya, ataukah kepiting itu hewan darat yang kalau dia mati jadi bangkai maka bangkainya haram untuk dimakan? Nah, dalam hal ini titik yang jadi persoalan adalah dalam menetapkan apakah kepiting itu masuk hewan air 100% walaupun dia bisa hidup di darat, ataukah dia 50-50. Sebagian dari tubuhnya adalah hewan air yang kalau mati jadi bangkai maka halal untuk dimakan, tetapi sebagian lagi dari tubuhnya dia adalah hewan darat yang kalau mati jadi bangkai, bangkainya haram untuk dimakan. Dalam hal ini ada dua pendapat para ulama. Pertama, yang mengatakan bahwa karena sebagian dari tubuhnya itu bangkai yang halal, tetapi juga ada sebagian bangkai yang haram, maka ikut yang haramnya. Inilah yang kemudian banyak digunakan oleh para ulama di dalam mazhab Syafi'iyah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj, yang beliau menyebutkan memang bahwa termasuk di antaranya adalah kepiting, itu adalah hewan yang diharamkan untuk dimakan. Logikanya adalah bahwa kepiting ini separuhnya bangkai, separuhnya bangkai yang halal, separuhnya bangkai yang haram. Maka kalau dia menyatu dalam satu tubuh, ikut hukum haramnya dan tidak ikut halalnya. Tetapi nanti ada sebagian ulama yang lain, misalnya katakanlah mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan bahwa kepiting ini ikut hewan air 100%, walaupun dia bisa hidup di darat. Sehingga kemudian nanti para ulamanya membolehkan memakan daging kepiting. Kita di Indonesia ada majelis ulama yang juga sudah membuat fatwa. Dan fatwa majelis ulama ini cenderung menghalalkan kepiting dengan alasan bahwa kepiting itu adalah 100% hewan air. Dia bukan hewan darat. Terbukti bahwa dia bernafas dengan insang, kemudian dia juga bertelur di air dan habitatnya memang di air. Nah, oleh karena itu maka dengan penelitian-penelitian seperti itu dikatakan bahwa kepiting ini lebih dekat sebagai mana sesungguhnya ikan yang kalau mati bangkainya halal dimakan, maka banyak dimakan oleh masyarakat kita Indonesia berdasarkan fatwa tersebut. Uhillat lana maitatani. Telah dihalalkan untuk kita dua jenis maitatan, dua jenis bangkai, yaitu as-samak atau al-hut wal jarad. As-samak itu diartikan sebagai ikan, al-hut diartikan sebagai hewan-hewan yang hidup di dalam air. Maksudnya, ketika ada hewan yang memang habitatnya di dalam air, lalu dia mati, maka kita boleh memakan bangkainya, dan itu sudah kita lakukan tanpa kita sadari. Setiap kita makan ikan, maka tidak pernah kita lakukan penyembelihan sebelumnya, bukan? Ikan-ikan itu mati, ada yang digetok kepalanya, atau ada yang dibiarkan mati begitu saja. Tidak pernah kita menyembelih ikan sebelum kita makan, karena emang tidak memungkinkan untuk dilakukan penyembelihan. Bayangkan ikan teri 2 kilo, bagaimana caranya kita untuk menyembelih? Ikan teri itu mati begitu saja, dan secara logika ikan-ikan itu adalah bangkai sesungguhnya. Tetapi karena Nabi sudah halalkan, maka ikan yang sebenarnya bangkai itu halal untuk dimakan. Pemirsa Hasanah, masih terkait dengan makanan haram. Ada yang bilang bahwa daging anjing tidak haram, alias halal untuk dikonsumsi. Dengan alasan yang diharamkan menurut Al-Quran hanyalah daging babi, darah, dan sembelihan yang tidak mengatasnamakan Allah. Benarkah demikian? Sebenarnya adakah kriteria khusus dalam Islam tentang hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi? Walaupun kita tidak menemukan nas dalam Al-Quran yang menyebutkan lahmul kalbi, tetapi umumnya para ulama di 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, seluruhnya sepakat untuk mengatakan bahwa anjing itu dagingnya haram untuk dimakan. Kecuali nanti kalau kita sudah bicara tentang bab darurat.
Ketika sudah masuk bicara bab darurat, maka semua yang haram pun bisa berubah jadi halal. Termasuk misalnya darurat, tidak ada yang bisa dimakan, dan kalau tidak makan maka mati. Yang ada adalah bangkai anjing, ya apa boleh buat. Bukan hanya anjing, bahkan babi dan sebagainya. Tapi bicara dalam yang normal, maka daging anjing itu adalah daging yang najis atau daging dari bangkai yang memang disepakati keharaman untuk dimakan. Ketika para ulama bicara tentang hewan-hewan yang haram untuk dimakan, memang kita bisa membuat klasifikasi berdasarkan kriteria dari masing-masing. Apa sih ilat dari kehalaman hewan-hewan itu? Yang pertama, kita bisa katakan bahwa tidak ada ilat yang secara spesifik disebutkan, tetapi memang Allah sudah menyebutkan secara eksplisit saja bahwa hewan itu adalah hewan yang haram dimakan. Sebutlah misalnya ketika Allah mengharamkan walahmul khinzir. Babi yang diharamkan itu tidak ada ilat kenapa, tetapi disebutkan nama hewannya babi. Atau misalnya al-humur al-ahliyah, yaitu keledai yang kita pelihara sebagai tempat kendaraan untuk mengangkut barang manusia dan sebagainya. Memang disebutkan di dalam hadis secara eksplisit bahwa hewan-hewan itu haram untuk dimakan. Lalu kriteria yang kedua adalah kalau dia menjadi bangkai. Baik awalnya dia adalah hewan yang halal tetapi kemudian mati tidak secara syar'i, tidak disembelih dengan cara yang benar, maka dia menjadi bangkai. Ataupun dia memang pada dasarnya hewan yang haram dari awalnya, lalu kemudian dia mati menjadi bangkai, maka ketika sudah menjadi bangkai, maka itu adalah hewan yang diharamkan. Kriteria ketiga yang banyak disebutkan oleh para ulama adalah ketika hewan itu adalah hewan muftaris, hewan mutawahhish, hewan yang buas, hewan yang memangsa hewan lain untuk dijadikan makanan. Dia punya cakar, dia punya taring, dan kemudian dia bunuh mangsanya itu untuk dimakannya. Maka ini adalah hewan yang buas yang haram untuk dimakan. Kemudian juga Rasulullah pernah melarang beberapa jenis hewan untuk dibunuh. Maka hewan yang haram untuk dibunuh itu adalah hewan yang juga tidak boleh dimakan. Dan yang terakhir adalah Rasulullah pernah memerintahkan kita atau membolehkan kita, mengizinkan kita untuk membunuh jenis-jenis hewan tertentu apabila dia membahayakan dan seterusnya. Maka hewan yang kita diperintah untuk membunuhnya pun juga termasuk hewan yang haram untuk dimakan.